Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman calon guru P3K, bertemu kembali dengan saya Bu Eri. Kali ini saya akan membahas latihan soal untuk materi pedagogik umum part 1. Semangat ya teman-teman. Soal nomor 1. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Kognitivistik. Baik teman-teman, kita bahas satu persatu kata kunci dari masing-masing teori belajar tersebut. Untuk behavioristik, memandang belajar itu sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, yaitu stimulus, dan balasan dari siswa, yaitu respon, yang dapat diamati dan hanya menekankan pada hasil. Proses tidak dipedulikan. Untuk teori konstruktivistik adalah sebuah pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Artinya peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, yaitu aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian teori humanistik. Tujuan belajar dari teori humanistik adalah untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri peserta didik, pemahaman diri, serta realisasi diri secara optimal. Nah, proses belajar dianggap berhasil jika seorang pelajar atau peserta didik telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori sibernetik itu mengatakan bahwa belajar merupakan pengolahan atau pemrosesan informasi, di mana erat kaitannya dengan internet yang sifatnya online. Kemudian teori kognitivistik. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Nah, berdasarkan penjelasan dari masing-masing teori tersebut, maka jawaban yang tepat adalah B, yaitu konstruktivistik. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Pertanyaannya, pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21, yaitu A. Digital Age Literacy, B. High Productivity, C. Effective Communication, D. Inventive Thinking, E. High Personality. Sebelum menentukan jawaban yang tepat, tentunya teman-teman harus tahu terlebih dahulu keterampilan abad ke-21 menurut Engage itu apa saja. Keterampilan abad ke-21 menurut Engage itu ada 4. Yang pertama, Digital Age Literacy atau era literasi digital. Ciri-cirinya literasi ilmiah, matematika, dan teknologi dasar, literasi visual dan informasi, literasi budaya, dan kesadaran global. Yang kedua, inventive thinking atau berpikir inventif. Ciri-cirinya adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Yang ketiga, effective communication atau komunikasi yang efektif. Ciri-cirinya keterampilan, kolaborasi, dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif. Yang keempat, high productivity yaitu produktivitas tinggi. Ciri-cirinya kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil, penggunaan alat dunia nyata yang efektif, produk yang relevan dan berkualitas tinggi.
Ternyata tiga pernyataan yang ada di dalam soal ini merupakan ciri-ciri dari inventive thinking atau berpikir inventif. Maka otomatis jawaban yang tepat adalah D, yaitu inventive thinking. Nomor 3, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Intuitif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Konflik, E. Enaktif. Baik teman-teman, sebelum menentukan jawaban yang tepat, mari kita ingat kembali untuk teori belajar Brunner, di mana dalam teori belajar Brunner itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap enaktif, umur 0 sampai 2 tahun, di mana seseorang melakukan aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tahap ikonik, yaitu umur 2 sampai 4 tahun, di mana seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga, tahap simbolik, yaitu umur 5 sampai 7 tahun, di mana seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Kita kembali ke soal. Kata kunci dari soal ini adalah seseorang atau peserta didik atau anak memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maka jawaban yang tepat itu adalah ikonik, yaitu di usia 2 sampai 4 tahun. Nomor 4, sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Pernyataan di atas adalah pengertian pembelajaran pengayaan. A. Belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berbasis tema. B. Belajar kelompok, belajar berbasis tema. C. Belajar kelompok. D. Belajar mandiri, pemadatan kurikulum. E. Belajar mandiri. Tentunya teman-teman sudah tahu bahwa pengayaan diberikan bagi peserta didik yang di atas KKM. Ketika diadakan penilaian dan nilai yang didapatkan itu di atas KKM. Ada beberapa teknik pembelajaran pengayaan. 1. Belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran. Yang kedua, belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum yang di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Keempat, pemadatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Itulah beberapa teknik pembelajaran pengayaan. Kata kunci dari soal ini adalah sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu, kemudian mereka mempelajari KD yang ada pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Nah, dari situ kita tahu bahwa itu merupakan ciri atau definisi dari belajar kelompok. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu belajar kelompok. Nomor 5, Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, beliau memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Gender, B. Status sosial, C. Minat, D. Etnik, E. Kultural.
Gender itu merupakan adanya perbedaan jenis kelamin. Status sosial adanya perbedaan latar belakang pada diri peserta didik di sekolah secara status sosial ekonomi. Minat adanya perbedaan minat seperti rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Etnik merupakan perbedaan etnis atau suku dalam kelas seperti etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, Bali, dan lain-lain. Kultural adanya perbedaan budaya seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Kata kunci dari soal nomor 5 ini adalah adanya Pak Aris yang mengajar dengan memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Nah, lagu-lagu dari asal daerah itu merupakan kesenian. Nah, kesenian daerah, di mana kesenian daerah itu menunjukkan adanya perbedaan budaya. Maka jawaban yang tepat adalah E, yaitu kultural. Nomor 6, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. B. Menggunakan modul dan PowerPoint. C. Menggunakan program audio dan modul. D. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. E. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Maksud dari soal nomor 6 ini, guru menginginkan pembelajaran yang bisa memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Nah, dari option-option yang ada itu, mana pembelajaran yang bisa memenuhi ketiga gaya belajar tersebut? Kita telaah satu persatu. Kalau yang A, jika guru menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, jelas di sini gaya belajarnya hanya visual. Yang B, menggunakan modul dan PowerPoint, juga sama, ini gaya belajar visual. Yang C, menggunakan program audio dan modul. Nah, jelas di sini audionya auditori, modulnya visual. Yang D, menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, itu merupakan gaya belajar auditori. Yang E, menggunakan media audio, video, dan percobaan. Audio itu untuk gaya belajar auditori, video visual, dan percobaan kinestetik. Maka jawaban yang tepat adalah E, menggunakan media audio, video, dan percobaan. Nomor 7, Pak Parjo adalah guru olahraga. Pagi ini dia mengajarkan kepada peserta didiknya dengan memberikan contoh teknik melempar bola basket ke ring. Setelah itu, guru PJOK menutup pembelajaran dengan meminta siswa untuk melempar bola basket ke arah ring dari jarak tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur A. Presisi, B. Naturalisasi, C. Imitasi, D. Artikulasi, E. Manipulasi. Nah, sebelum menjawab, kita cari definisi dari masing-masing proses psikomotor di masing-masing opsi. Untuk yang A, presisi, itu adalah melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Dalam bahasa sehari-hari, kategori ini dinyatakan sebagai tingkat mahir. B. Naturalisasi adalah menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Pada kategori ini, sifat aktivitas telah otomatis, sadar penguasaan aktivitas dan penguasaan. Imitasi adalah meniru tindakan seseorang, bisa jadi meniru tindakan guru. D. Artikulasi, yaitu memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan sistem dan konsisten.
Sedangkan manipulasi adalah melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Pada kategori ini, peserta didik dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu. Nah, kata kunci dari soal nomor 7 ini adalah Pak Parjo pertama-tama memberikan contoh, yaitu contoh teknik melempar bola basket ke ring. Kemudian Pak Parjo meminta siswa untuk melempar bola basket ke arah ring seperti yang dilakukan Pak Parjo tadi. Nah, melihat ilustrasi tersebut jelas proses psikomotor yang dilaksanakan Pak Parjo adalah C, yaitu imitasi, meniru tindakan guru. 8. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah: A. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem, B. Menjelaskan jaring-jaring makanan, C. Menjelaskan antar komponen ekosistem, D. Menyebutkan pengertian ekosistem, E. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Di soal yang ditanyakan adalah indikator kunci dari KD tersebut. KKO, kata kerja operasional yang ada pada KD adalah menganalisis. Intinya indikator yang sebanding dengan KD yang KKO-nya menganalisis itu yang mana? Untuk level analisis itu terdiri dari kemampuan atau keterampilan membedakan, mengorganisasi, menghubungkan, dan menelaah. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu menelaah hubungan antar komponen ekosistem. 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Sebelum teman-teman menjawab, mari kita analisis dulu masing-masing strategi pembelajaran yang ada di option. Yang pertama adalah strategi pembelajaran kooperatif. Artinya, suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kalau PJBL, Project Based Learning, adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Dilakukan secara kelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Kontekstual atau CTL adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan inquiry learning adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Untuk discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari.
Kata kunci dari soal ini bahwa 70% peserta didik memiliki kecerdasan kinestetik, di mana peserta didik yang memiliki kecerdasan kinestetik itu tidak akan fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung, melainkan mereka semua akan lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Maka strategi pembelajaran yang tepat adalah B, yaitu Project Based Learning. 10. Penilaian yang dilakukan oleh guru harus mencakup semua aspek kompetensi untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian, yaitu A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Sebelum teman-teman menjawab, mari kita ingat kembali definisi dari masing-masing prinsip penilaian yang ada di option nomor 10 ini. Yang pertama, terbuka. Artinya, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menyeluruh. Artinya penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Gunanya untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. C. Bermakna, itu tidak termasuk dalam prinsip penilaian. Kemudian adil. Artinya penilaian itu tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena peserta didik tersebut berkebutuhan khusus seperti perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi maupun gender. Objektif, artinya penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu menyeluruh. Alhamdulillah, latihan soal materi pedagogik umum part 1 selesai kita bahas. Semoga manfaat dan barokah dan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal-soal seleksi P3K nantinya. Semoga teman-teman berhasil semuanya, lulus semuanya. Tetap semangat, tetap berjuang, jangan lupa berdoa. Sampai berjumpa, sampai bertemu di video berikutnya untuk part 2. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.